Pemirsa, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Is, bagaimana kabarnya? Baik, Prof. Cuman nih saya lagi bingung lagi nih, minggu kemarin ada kenanga. Sekarang kok nih kayaknya bunga yang baunya yang menyengat itu ya, tai kotok ya. Itu saya juga ada sih tanam. Ini pasti ada khasiatnya juga nih kalau udah ada di mejanya Profesor ya, Pak ya. Kenanga yang lalu kan untuk hilangkan bau. Tapi ini malah agak berbau. Ah. Bukan agak lagi nih nyengat kalau lagi bunganya banyak. Betul. Memang begitu kita lihat memang ini cukup cukup indah dipandang. Bagus, ada hijau, ada kuningnya juga baik. Ya ini kalau begitu dipegang, ya. Baunya nyengat. Tentu ada khasiat semuanya itu. Ya, Tuhan itu menciptakan bumi dan isinya itu semua ada kandungan khasiat dan hikmahnya. Jadi tai kotok ya. Ini kita lihat kembali. Wah, ini. Yang ini di atas layar, di atas ini, ya ini. Asli. Bisa di rumah dilihat ini bukan asli, ini di atas layar, ini di atas meja. Sama-sama asli. Sama-sama asli ya. Isi kalau sudah nyanyi nggak tahu beda lagi yang atas meja dan di atas layar ya. Pemirsa di rumah bisa lihat, nanti kita jelaskan. Untuk ingin tahu khasiatnya kan, penting khasiatnya. Ya, Pak, ya. Kita semua Bapak ingin tahu ya apa khasiatnya. Ibu-ibunya mana? Oh, ibu-ibu di samping. Oh ya, ada di luar sedang nunggu. Begitu banyaknya Prof yang sambil pengen kedengaran nggak ibu-ibu? Ya, insya Allah nanti kita sampai menjelaskan serangan. Nah ini. Is bantu dong, Is. Iya. Oh, sudah. Sudah ya. Sudah. Ya. Ini apa? Khasiat tanaman payudara bengkak tuh. Ini yang pertama dulu apa nih? Khasiat tanaman tai kotok. Ini namanya tai kotok ya. Iya, yang itu tadi. Jadi ya. yang pertama ini bagiannya Is. Payudara bengkak nih, bagian saya nih perempuan. Perempuan ya. Ya. Ibu-ibu di luar juga ya. Kedengaran Bu? Ya. Terus kemudian tumor. Terus bronkitis, influenza, infeksi saluran napas. Masih bagian atas ya. Bagian atas ya. Terus mata merah. Mata merah itu banyak loh, mata merah. Kena debu apa gitu kan? Iya, infeksi radang. Oh ya. Ya, orang emosi juga mata merah juga ya. Tapi orang emosi mata merah nggak bisa pakai ini tai kotok ini ya. Nggak bisa. Terus radang tenggorokan. Terus radang payudara juga. Sama itu, radang payudara, radang kemudian jadi bengkak. Terus gondongan. Terus bengkak-bengkak itu, pembengkak. Terus bisul. Terus sariawan. Terus sakit gigi. Kejang. Ini nih kejang panas pada anak-anak nih. Dan lain-lain, masih banyak lagi manfaatnya ya. Pertama mungkin Dahlia ingin ini kelihatannya yang bagian Dahlia yang apa? Yang bagian kita lah ya. Nih, saya nih pengen nanya nih Prof nih khasiatnya nih. Saya kira bukan Ii saja ingin tanya. Mewakili pemirsa di rumah. Dia sangat pengen tahu ya. Bapak-bapak juga perlu kan, bapak-bapak kan punya payudara juga kan. Tapi payudaranya yang di rumah ya. Di rumah. Jadi coba ikut nanti kalau memang ada gangguan payudara bisa dimanfaatkan. Obatnya gampang, ini kembangnya dikeringkan, dikeringkan dulu, dijemur dulu ya. Dijemur terus baru digiling, dihancurkan. Bunganya aja Prof ya? Ya bunganya. Coba ambil itunya, gilingannya Pak, tolong yang ada di belakang itu. Nah, itu. Nanti digiling, udah digiling, ya. Terima kasih Pak ya. Mari. Ini digiling. Kalau di rumah nggak ada gilingan ini, bolehlah aja pakai aja lah yang blender. Nggak di darurat aja lah ya. Oh iya, pakai ini ya, apa namanya, ulekan gitu. Bisa ya. Tapi yang jangan bekas itu. Sambel. Terasin ntar. Payudaranya jadi malah jadi. Itu namanya payudara nggak bengkak jadi bengkak. Panas ya Prof? Panas, waduh. Ini tambah lagi ini. Apa nih? Suka beras.
Suka berasnya didapatnya gimana nih? Suka beras didapatnya di toko-toko tradisional, supermarketnya ada di kota, itu ada. Suka beras putih. Ya, terus dioles dengan itu tadi. Sama bunganya yang dikering, digilingi terus diolesi. Kalau bengkak gitu ya, Prof ya? Oles sendiri aja. Ya, oles sendiri aja. Iya, minta tolong suami juga boleh. Boleh, tapi kadang-kadang harus kendalikan. Oh gitu ya. Ya. Soalnya Terus lagi bengkak. Obat minum ini. Harus ada minum lagi. Ini tadi obat luar. Ya, tai kotok ini. Nah, pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah ini apa? Daun jombang. Daun jombang nih. Ini asalnya dari mana tadi? Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Timur nggak? Nggak ada. Jawa Timur. Ini bukan jombang yang di Jawa Timur itu. Bukan daun dari daerah Jombang ya? Jombang. Jadi jombang ini hanya dapat hidup di daerah-daerah yang seperti puncak, yang Brastagi dingin, ya. Nah, ini. Tapi kalau kita memperolehkan ini jombang susah-susah, nanti payudara ini kan nggak nunggu-nunggu lagi. Gimana? Iya, itu gimana gantinya, Prof? Nggak susah. Di Jombang kita carikan ke toko obat Cina. Oh, ada ya? Ada, namanya Pukong Ing. Kalau di toko obat Cina namanya aja Pukong Ing, yang tanaman itu. Ya, mudah-mudahan kita rebus dengan air setengah liter, banyaknya 30 gram yang kering. Daun jombangnya. Terus airnya diminum. Insya Allah kembali seperti semula. Semula nggak bengkak lagi ya? Nggak bengkak lagi. Tapi nggak kempes begitu, nggak kempes yang kawin hanya bengkaknya hilang. Iya, kalau kempes ntar bukan. Susah lagi ini sekarang hari ini bagian seksi apa? Seksi payudara. Terus pertanyaan lain lagi, apa lagi? Bapak-bapak ada tanya, itu gimana? Tuh ada ini loh Pak, bronkitis mungkin. Itu tumor kan ahli tumor juga. Oh, ahli tumor. Iya, kadang-kadang itu gimana tuh Prof lagi? Itu tumor ini, tai kotok ini campur dengan jombang. Oh, direbus juga? Direbus, airnya minum. Jadi 30, ini kira-kira 5 gram sampai 10 gram yang kering, ini 30 gram yang kering, semuanya dimasukkan ke dalam periuk, airnya 700 gram. cc. Sisa 300 cc diminum. Oh, disisain. 1 hari 2 kali. Terus kemudian bronkitis, influenza. Biasa kan kalau bapak-bapak kan ya banyak merokok gitu. Perhatian, banyak merokok, banyak batuk, banyak hap. Coba bikin. Kalau nyanyi kan pintar, kalau batuk bisa. Bisa nggak? Coba bikin. Apa tuh? Batuk. Ini bapak-bapak lah yang batuk. Batuk. Ada yang batuk nggak? Nggak ada. Ada batuk. Ya. Nanti teman-teman yang batuk coba. Batuk, influenza, infeksi saluran napas itu satu bagian ya. Kita selesaikan satu bagian itu. Jadi kalau kita selalu batuk ya ini juga cukup baik. Direbus, tai kotoknya direbus. Tapi kalau ada influenza, kemudian terus batuk ditambahkan lagi jahe. Oh ya, biasanya memang kalau batuk kan disertai. Jadi kalau ada selem, tau nggak selem dahak? Keluar lender-lender itu, tambah lagi ini. Apa tuh, Prof? Ini kulit jeruk yang kering. Oh, kulit jeruk apa aja? Kulit manis. Kulit jeruk manis. Terus tambah lagi yang buat sayur. Jamur putih kering. Direndam dulu, terus direbus sama-sama ya. Diminum airnya aja. Minum airnya, ini bisa dimakan. Iya, itu jamur. Gitu. Kemudian bisa juga tambah jali. Pernah nyanyi nggak? Apa nih jali? Jali. Ya. Jali itu apa nih, Pak? Jali, biji-bijian. Kayak ini ya, toge itu ya? Ya. Bisa dilihat ini, bukan toge. Toge itu lain ya? Lain, jali. Nah, terus direbus, airnya diminum. Terus ada pertanyaan lagi? Ini kalau saya sih mau nanya. Ada titipan mungkin ya? Tadi kan ada titipan dari teman-teman. Saya ada teman-teman. Kita kan juga walaupun saya masih muda. Ngakunya sih muda. Cuman ada teman-teman yang katanya baru 40 tahun tapi rasanya udah dingin sama suami, udah frigid gitu loh, Prof. Itu mengatasinya tuh gimana? Nggak ada nafsu lagi untuk nafsu makan. Nafsu makan atau? Ya itu aja, merasa udah frigid gitu. Mengatasi frigiditas, udah emoh. Emoh gitu. Itu. Itu gimana tuh, Prof? Itu gampang juga, penting kita tahu.
kita harus tahu. Kan kita juga harus informasi ya. siap-siap kan menghadapi itu. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah itu perlu kan ikut di informasi ini ya. Itu sebenarnya gampang susah. Kalau gampang, kalau tahu ya gampang. Kalau nggak tahu ya susah kan. Nah, harus tahu. Nah, ini apa? Oh, seledri. Seledri pasti untuk darah tinggi. Bapak-bapak kan tahu kalau darah tinggi. Obatnya seledri ya? Seledri, tapi seledri kalau untuk obat darah tinggi 100 gram sampai 150 gram. Untuk ibu-ibu yang moh-moh itu, ini hanya 50 gram. Oh, 50 gram. Kalau ibu itu, kalau bapak-bapak udah pulang ke rumah, sudah ketemu, kelihatannya dia selalu cemberut, ya. Terus badanku nggak enak, capek, lesu. 1000 macam. Kalau tidur sama-sama dia terus begitu. Belakangin gitu ya. Sebenarnya nggak tidur dia, saya capek, sakit pinggang, sakit kepala. Lihat bapak sudah tidur nggak? Bapak sudah, wah dia pun tidur kembali. Itu sakitnya moh namanya. Moh ini 50 gram, jinten, tahu nggak jinten? Jinten ya. Jinten 5 sampai 10 gram direbus dengan air atau di jus. Oh, di jus aja di gitu jus ya? Atau direbus ya. Ini dipotong-potong di jus atau direbus dengan air setengah liter hampir 3 gelas atau di jus tambah jinten di jus tambah air. Minum, insya Allah sakit mohnya insya Allah akan sembuh dan kita akan. Tuh ternyata gampang ya Prof ya, kalau tahu sih ya. Ya, akan kita lanjutkan ya setelah pesan-pesan berikut ini. Tadi Dahlia yang Bridget itu yang mau sudah tahu. Terus apa lagi kira-kira? Bapak mungkin? Gini Prof, mau nanya Bu. Bapak-bapak kok sering ada yang sariawan itu? Ibu-ibu juga banyak sariawan. Ibu-ibu gitu ya? Sariawan ya? Sariawan. Bukan sariawan ya? Sariawan. Ya. Jadi sariawan juga cukup baik dengan yang minum teh kotok. Teh kotok itu juga bisa gunakan antara satu seperti jali yang tadi saya mengatakan jali ya. Jali direbus dengan kacang hijau. Ya. Kacang hijau 2 ya, separuh-separuh. 100 gram 1 gelas direbus terus diminum dan itu kacangnya dimakan. Ya, cukup baik sariawan. Dicampur bunga teh kotoknya ya Prof ya. Kotoknya. Terus ada pertanyaan lagi? Coba sambil kita lihat dulu ya. Sambil dilihat nih. Mata merah. Oh iya benar tuh. Kan suka kena mata debu, merah, radang merah itu apa aja? Direbus, diminum. Oh, direbus, diminum gitu juga. Nah, kalau ini nih kejang panas pada anak-anak nih Prof, kan banyak sekali tuh anak-anak yang umurnya berapa bulan suka pada kejang gitu. Ya, ini juga diminum, kembangnya direbus ya kira-kira 5 sampai 10 gram diminum. Hanya kembang aja? Nah, kembangnya. Terus juga bisa gunakan tangkainya atau batangnya, bukan, bangkainya ketimun. Oh, ketimun. Ketimun ya anak-anak kira-kira 50 gram direbus diminum. Oh, gitu ya. Kalau radang mata direbus diminum, terus radang tenggorokan juga, radang payudara tadi sudah ya. Iya. Terus kalau ini infeksi saluran nafas itu direbus. Saluran nafas yang tadi itu juga rebus. Oh iya benar. Diminum. Kemudian ini bisul. Kalau sering bisulan tuh, Prof? Sering bisulan antara satu ya kita bisa gunakan paling baik ya gunakan itu jombang. Daun jombang ya. Daun jombang untuk hilang pembengkakan rebus. Oh, direbus terus dari dalam ya, pengobatan dari dalam. Dari luar juga airnya yang diminum, Prof ya. Air minum. Itu jangan diminum. Saringan cepat. Terus satu lagi bisa gunakan lidah buaya. Lidah buaya di jus dulu, itu kulitnya yang gerigi-gerigi itu dikupas dulu, dibuang, terus dimeres itu cairannya, ditambahkan lagi itu oles dengan tambah norit. Norit digiling halus dulu dicampur dioles. Oh, norit obat sakit perut itu? Ya, untuk bisul, untuk ini apa? Jambang? Jerawat. Oh, jerawat. Kalau jambang taruh di sini. Sebentar nanti kalau hujan jerawat nanti bisa ya, Prof ya? Bagus. Oh, norit pakai lidah buaya. Lidah buaya dioles, dicampur gitu ya. Tapi kalau untuk jambang sementara juga bisa. Jambang sementara.
Oh gitu. Ya, ujung. Terus apa lagi Saya kita baru ngerti terus ini. ya gondongan ya ini Itu kan juga sering juga tuh gondongan gondongan. juga. Gondongan selain gunakan tekotok juga menggunakan itu kaktus. Kaktus. Ya, kaktus yang bentuk yang gituan. Kan ada yang bentuk seperti itu. Ada yang segi 4, ada Yang yang segi segi 3. Tapi segi yang ini. Ini yang gepeng ini. Gepeng. Oh iya, kaktus yang suka di rumah-rumah kita Ah, suka gepeng. ada Itu- buat hiasan. Itu dikupas kulitnya, ya, dicampur lagi dengan Tai kotok. tai kotok, ya, yang sudah kering, yang sudah digiling, terus diores. Oh dioles aja Profnya. Untuk ya cukup baik hasilnya. Ada pertanyaan lagi bapak-bapak? Gini Prof ya. Tadi Mbak Ihi sudah bertanya untuk kejang. Ini anak saya sakit demam. Nah itu kadang-kadang disertai kejang-kejang gitu. Gimana untuk mengatasinya itu, Dok? Kejang-kejang ini antara satu ini seperti tadi saya mengatakan ini apa ini? Ini apa nih? Kipas. Bukan nih daun apa Prof? Salah. Daun pepaya. Papaya. Ini ingatnya papaya. Nggak mirip daun pepaya ya? Teratai ini yang baru gitu. Ini sudah dilipat, Dikeringin, ha? keringin. Terus tambah kacang hijau, tambah lagi itu jali, direbus. Kacang diminum. hijau, jali, teratai. Tai kotok nggak? Ya, tai kotok enggak. Kalau bisa tambah lagi ya tai kotok juga boleh, kembangnya ya. Kembangnya ya Pak? Kembangnya cukup baik. Direbus, disaring kali Prof? Saring. Disaring ya airnya. Kalau anak-anak ya takut nggak enak baunya atau kan banyak anak yang rewel-rewel. Iya. Tambah lagi madu. Iya, biar selesai. manis. Iya. Ada pertanyaan lagi yang kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan Mumpung lagi di sini. yang di rumah juga sariawan sudah sakit gigi juga bisa Oh iya, hanya sakit gigi itu diapain Prof? saya kira diminum aja itu. Tai kotoknya. Minum aja. Terus bisa juga itu tai kotoknya diminum dan itu disangrai sampai dia Oleh. jadi Tapi itu bunga itu. gosong. Iya, bunga tai Iya. kotok. Jadi gosong terus dioleskan, terus diminum. Dijebur dulu, Ya, disangrai. ya sangrai. Oh, disangrai. Terus ada saya memberikan satu resep lagi. Mungkin bapak-bapak ini kadang-kadang kan hidup di Jakarta ini selalu kan stres, ya. macet stres. Ibu rewel, stres, kantong kering, stres. Nah itu kadang-kadang ya kita kalau nggak kuat memang ya menderita juga ya. Tambah stres. Ya, jadi kita usaha lah ya, usaha cari ini ada ini. Apa nih, Prof? Tadi kan ini kipas, Iya. ini daun Tadi teratai, ha. Ini bijinya teratai. Oh, bijinya. Ya, biji teratai direndam kira-kira 20 biji. Terus ini kimcim. Cim-cim tuh. Kimcim. Kimcim. Ya, ini untuk Kimcim. ini bunga sedap malam. Oh, bunga sedap malam. Dikeringin juga, Prof? Dikeringin. Terus tambah lagi ini angco. Angco di supermarket ada jual Angco ada atau ya. di toko obat Tionghoa juga Kalau ada kimchi jual. itu ada juga? Kimchi ada di tempat jual makanan. Oh, Ya, makanan-makanan ini kan untuk makanan. oh yang asam-asam itu rasanya Enggak, bukan? enggak. Oh, bukan. Sedap namanya. Oh, Terus semuanya itu direbus sama angco, angconya 10 sampai 20 biji. Semuanya itu angcu, kimchi. semuanya itu direbus ya dengan air setengah liter. Kemudian sisa 1 gelas kita minum ya sambil zikir sambil doa lah kepada Iya, Allah kepada Tuhan ya berikanlah saya tidur nyenyak gitu ya. Iya, iya. Terus ininya jangan beban gitu dan akan saya jelaskan kembali setelah pariwara berikut ini. Ini sudah saya jelasin tadi ya. Udah jelas, Prof. Terima Jelas. kasih banyak nih. Ada titipan teman pertanyaan juga udah ngerti saya nanti. Saya kasih tahu ke tolong dia. di apa juga bapak-bapak juga nanti di perumahan sana ya dikembangkan lagi lah. Iya. Kita untuk membantu orang itu banyak pahalanya Iya. Pak. Dan satu silaturahmi ya. Mudah-mudahan dapat dikembangkan semuanya itu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Is ya. Terima kasih Dan banyak. permisa di rumah sudah kita jelaskan
melalui Iis dan bapak-bapak ini dari mulai apa tadi? Mulai payudara Bengkak sampai bagian mana bengkak tadi? bengkak sampai udah radang ya, Prof Radang ya. semuanya. Dan begitupun mungkin pemirsa di rumah masih ada yang kurang jelas ya, bisa melalui surat ya ke RCTI PO Box 6343 JKBKJ Jakarta 11063, dan surat-surat yang saya terima ya begitu banyak, Is. Iya. Banyak sekali, beribu-ribu, puluhan Pasti, ribu. ya. Tapi saya kan kerja keras untuk balas kembali. Mudah-mudahan itu pertanyaan ya dapat menolong. Dan juga ada buku kan, Is? Iya, Buku bisa tuh kita beli di toko-toko buku ya, toko-toko Prof ya. buku ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih banyak, Is ya. Sama-sama, Terima kasih Prof. banyak. Nanti Sama-sama. kita